Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ibu-ibu? Sehat? Alhamdulillah. Kalau ibu-ibu semua sehat, otomatis bisa datang ke pertemuan kita P2K2. Ayo ibu-ibu, biar kita semangat dulu. Ayo kita coba tepuk P2K2. Ayo tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga, ya Bu ya. Keluarganya seperti ini agar kita selalu penuh kasih sayang bersama keluarga kita. Baiklah, kalau berbicara tentang keluarga ya Bu ya, sekarang topik kita ini Bu. Jadi dari pengasuhan dan pendidikan anak ini, topik kita hari ini tips menjadi orang tua hebat ya. Jadi tujuan kita kali ini untuk menyadari bahwa peran penting kita untuk sebagai orang tua untuk menjadikan anak yang hebat. Jadi kita harus menjadi orang tua yang hebat dulu untuk menjadi anak yang hebat, Ibu ya. Nah, jadi sekarang kita sama-sama belajar ya Bu. Saya bukan jadi guru, bukan ya. Jadi sama-sama kita belajar. Mungkin pengalaman ibu-ibu sekalian lebih dari saya dalam hal mendidik dan mengasuh anak ya. Jadi kita sama-sama berdiskusi, bercerita apa sih hal-hal dalam pengasuhan anak ini ya. Jadi kalau saya di sini tugasnya untuk membimbing, untuk berbicara, tapi kita tetap juga harus diskusi ya Bu ya. Jadi kita harus saling share pengalaman agar kita semua tahu bagaimana sih untuk menjadi orang tua yang hebat ya. Ya, kalau di dalam ini yang pertama ya Bu ya, mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua ya Bu ya. Jadi kita ingat-ingat hal yang membahagiakan kita menjadi orang tua. Oh, saya bahagia sekali menjadi orang tua karena anak saya soleha, anak saya nurut kata ya Bu ya, anak saya pintar, saya sama adiknya ya Bu ya saling membantu di rumah. Oh, saya bahagia. Jadi kalau kita mengingat hal-hal yang membahagiakan, otomatis rasa sayang kita kepada anak kita itu akan lebih bertambah ya Bu ya. Yang kedua, ini ya Bu ya. Yang kedua, sejalan antara perbuatan dan perkataan. Nah, sebelum kita masukkan ke langkah kedua, kita coba permainan dulu ya Bu ya. Pasti kita semua tahu permainan kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, ya Bu ya. Coba ayo semua. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Nah, ayo ibu-ibu, bagaimana tadi saya bilang ini kepala? Ibu-ibu bilang ini juga kepala kan? Nah, itulah berarti ibu-ibu sekalian lebih melihat gerakan saya daripada perkataan saya. Nah, seperti itulah dalam mendidik anak juga seperti itu. Jadi anak-anak itu lebih melihat tingkah laku kita daripada apa yang kita ucapkan. Nah, itulah jadi kita harus sejalan antara perbuatan dan perkataan. Jangan kita bilang ini, tapi hal-hal yang kita lakukan beda ya. Jadi anak-anak jadi bingung, apa sih kata ibu nih? Nah, pasti seperti itu ya Bu ya. Nah, langkah yang ketiga, selalu berusaha melihat hal positif yang ada dalam diri Anda. Nah, ini jadi kita harus berpikir positif. Kita harus mengingat-ingat hal yang positif yang ada dalam diri kita. Misalnya orang sudah bilang, "Ah, ibu rajin sekali ya Bu. Pagi-pagi sudah bangun jam 4 subuh, udah pergi ke pasar, sudah masak, baru kerja. Wah, ibu walaupun ibu kerja tapi di rumahnya tetap beres." Nah, seperti itu kan, kita dengar perkataan orang itu membuat kita lepas lebih maju.
lebih positif lagi menghadapi. Kalau kita positif, anak-anak kita juga akan positif, Bu. Jadi kita pancarkan energi-energi kebahagiaan terus untuk anak-anak kita, ya Bu ya. Nah, kalau yang keempat, bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Nah, ini PR kita ya Bu ya. PR kita yang sangat berat mungkin bagi kita ya. Kadang tanpa kekerasan, kadang kita cubit sedikit. Nah ya Bu ya, itu tidak boleh kita lakukan sebenarnya ya Bu ya. Jadi kita harus bertutur kata penuh kasih sayang. Kita harus mendengarkan apa yang anak-anak kita bicarakan. Kita minta tolong dengan bagus, dengan perkataan lembut, penuh kasih sayang. Jadi anak-anak akan nurut pada kita. Kalau dikit-dikit kita cubit, kita pukul, nah itu jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, tadi bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan tadi ya Bu ya. Jadi kita harus mengontrol diri lah dengan anak ya Bu ya, karena kita merupakan contoh untuk anak kita sih. Setiap kita ngomong, kalau saya ini kan contoh. Kalau saya nanti kasar dengan anak, nanti anak kasar dengan adiknya, anak kasar dengan teman-temannya ya Bu ya. Jadi harus ya Bu ya, kita boleh memarahi anak tapi tetap harus kontrol diri ya Bu ya. Jadi kita juga penuhi apa kebutuhan anak, jangan keinginan anak ya Bu ya. Kita harus bedakan kebutuhan sama keinginan. Kemudian kita harus konsisten. Seandainya kalau kamu mau permen, kamu harus membantu ibu dulu. Nah, seperti itu kan. Ada hal-hal yang kita lakukan ya, biar anak itu termotivasi. Ibu ya. Oke, sekarang lanjut. Tips menjadi orang tua hebatnya yaitu ayah dan ibu saling bekerja sama dalam mengasuh anak. Nah, ini ya Bu ya. Nah, ini harusnya bapak-bapaknya juga datang ya Bu ya. Jadi biar bapak-bapak tahu ya Bu ya. Jadi kita harus menjadi orang tua hebat tuh ya harus ada kerjasama dalam pengasuhan anak. Jangan hanya ibu yang mengasuh. Jadi peran ayah itu sangat penting ya Bu ya. Nah, yang ini juga ayah dan ibu saling berdiskusi, memutuskan bersama hal terkait pengasuhan anak. Ayah dan ibu menghindari perbedaan pendapat dan bertengkaran di depan anak. Nah, jadi sekarang ini ya Bu ya, peran ayah sangat penting dalam pengasuhan untuk menjadi orang tua yang hebat. Jadi walaupun ayahnya sibuk bekerja ya Bu ya, tapi tetap harus luangkan pada anak. Misalnya seharian kerja, otomatis kalau pulang kerja kalau lihat anak tuh biasanya kan Bu, kita semangat lagi. Nah ya kan, jadi harus itu berperan ayahnya. Jadi yang dibutuhkan anak itu sebenarnya bukan kuantitas, tapi kualitas kita dalam pengasuhan anak. Jadi malamnya misalnya ibu lagi sibuk nyuci baju misalnya ya Bu ya, bapaknya mendongeng anak tidur, bapaknya bantu jemur pakaian misalnya ya Bu ya. Nah jadi harus ada saling keterkaitan. Jangan hanya ibu tentang ibu tidak kerja, ibu yang ngasuh anak, ibu yang ngasuh anak. Tidak seperti itu ya Bu ya. Untuk menjadi orang tua hebat, peran ayah sangat dibutuhkan. Nah juga kita harus saling berdiskusi. Apa ya Bu ya, kenapa misalnya anak kita tadi melawan, kenapa ya Bu anak kita melawan sama kita, apa yang harus kita lakukan. Nah itu ya Bu ya. Kemudian kita jangan berdebat di depan anak. Kalau kita berdebat di depan anak, nanti anak-anak akan meniru. Kan tadi kan anak-anak kita kan contoh bagi anak-anak ya. Jadi kalau seandainya dia lagi tidur, baru kita diskusikan. Nah, lagi berkelahi, berdebat aja jangan gitu ya. Nah itulah ini ya dari kita tadi tips menjadi orang tua yang hebat. Nah coba Ibu Ani, coba Ibu Ani simpulkan, ceritakan juga pengalaman Ibu Ani menjadi orang tua. Bagaimana sih menghadapi anak? Oh ya,
Bagus ya Bu Ani. Ayo tepuk salut dulu untuk Ibu Ani. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, ya. Nah, seperti itu juga seandainya anak kita melakukan kebaikan, kita harus puji anak kita. Jadi ada rasa percaya diri untuk anak kita. Ya Bu ya. Seandainya dia melakukan kesalahan, kita bilang baik-baik. Oh ini ya, ini. Nah, seperti itu ya Bu ya. Nah, jadi inilah untuk menjadi orang tua hebat. Topik kita pada hari ini. Topik tips menjadi orang tua hebat. Ya Bu ya. Sampai di sini dulu pertemuan kedua kita hari ini. Kita akan lanjutkan di bulan depan. Yang kita lanjutkan masih dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Ya Bu ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.